What is that? These things hatch, they'll spread. Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film dari film yang berjudul The Tau. Gak tahu nyebutnya gimana, pokoknya tulisannya The Tau, yang dirilis pada tahun 2009. Berkisah tentang sekelompok ilmuwan yang berhasil menemukan bangkai mamut di kawasan kutub. Dan tanpa mereka sadari, dari dalam tubuh mamut itu muncul organisme kecil yang sangat mematikan. Makhluk apakah itu? Anda penasaran? Ya, saya juga. Tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Film ini dibuka dengan dokumentasi video dari seorang ilmuwan bernama Dr. Kruipen. Dalam video itu muncul pula cuplikan berita tentang wabah aneh yang mulai menyerang manusia. Tapi dari mana asal wabah itu? Mari kita telusuri ke masa sebelum wabah itu menyebar. Sebelumnya Dr. Kruipen adalah peneliti yang bertugas di wilayah Kutub Utara untuk meneliti dampak pemanasan global terhadap habitat beruang kutub. Mereka tak sengaja menemukan bangkai mamut dalam lapisan es. Penemuan itu membuat mereka sangat antusias karena mamut tersebut masih dalam kondisi sangat utuh. Dr. Kruipen lalu meminta putrinya yang bernama Evelyn untuk datang dan melihat bangkai mamut tersebut secara langsung. Ia juga memberitahu Evelyn bahwa dia tidak akan sendirian karena 3 mahasiswa akan ikut datang ke markas penelitian. Dr. Kruipen rutin menelepon Evelyn dan mulai mengalami gangguan setelah beberapa jam bangkai beruang ditemukan. Secara mengejutkan, beruang itu mati tanpa sebab yang jelas. Kruipen dan timnya menjadi bingung dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Kruipen menemukan telur kutu purba di dalam tubuh beruang tersebut. Kutu itu ukurannya lebih besar dari kutu pada umumnya dan mampu masuk ke tubuh inangnya untuk berkembang biak. Rupanya sebelum ditangkap, beruang itu telah memakan bagian kecil dari bangkai mamut. Tim Kruipen akhirnya menyimpulkan bahwa kutu purba itu berasal dari mamut yang beku yang mereka temukan. Perlahan kutu itu mulai menyebar dan menginfeksi para anggota tim satu persatu. Dr. Kruipen kemudian meminta Edward, salah satu anggota timnya, untuk membunuh rekan-rekannya satu persatu guna menghentikan penyebaran infeksi. Di saat bersamaan, Kruipen teringat bahwa ia telah memanggil putrinya ke lokasi. Tak ingin Evelyn terlibat, ia mencoba menghubunginya untuk membatalkan kedatangannya. Sayangnya, ia gagal menghubungi Evelyn tepat waktu. Maka, ia meminta bantuan rekannya, Bart, yang bekerja sebagai pilot helikopter untuk menghentikan Evelyn sebelum tiba di lokasi penelitian. Di siang harinya, 3 mahasiswa yaitu Atom, Federico, dan Ling tiba untuk melakukan studi lapangan tentang dampak pemanasan global terhadap beruang kutub. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kampus yang mengirim mereka ke pusat penelitian Dr. Kruipen. Ketika Bart hendak membawa ketiganya ke markas, Evelyn tiba-tiba muncul. Meski telah dilarang ikut oleh Bart, Evelyn tetap memaksa naik helikopter. Bart pun akhirnya menyerah dan membawa Evelyn bersama mereka. Sesampainya di markas penelitian, mereka tidak menemukan Dr. Kruipen maupun timnya. Hal ini menimbulkan kebingungan. Apalagi tempat itu terlihat kosong. Saat berkeliling, Evelyn, Atom, dan Bart menemukan bangkai seekor beruang kutub di salah satu kamar. Bart yang penasaran menyentuh tubuh beruang itu, tapi ia justru tergigit kutu yang tersembunyi. Kutu tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh Bart dan tak lama setelah itu, Bart mengaku mendengar suara tembakan dari arah sekitar markas penelitian. Evelyn pun mencoba menghubungi ayahnya melalui radio, tapi justru dijawab oleh pacar ayahnya yang bernama Jane. Hubungan Evelyn dan ayahnya memang tidak akur sejak ibunya meninggal, dan ayahnya tidak hadir saat pemakaman. Kini, Dr. Kruipen menjalin hubungan dengan Jane, yang membuat Evelyn semakin menjauh dari keduanya. Evelyn bahkan meminta Jane menyerahkan radio kepada ayahnya, dan Dr. Kruipen meminta Evelyn tetap berada di lokasi demi keselamatannya. Di sisi lain, Jane merasa takut akan ditembak karena dirinya telah terinfeksi kutu seperti anggota tim lainnya. Dalam keadaan panik, Jane membunuh Edward dan juga menembak Dr. Kruipen, lalu ia kabur menuju tempat Evelyn dan yang lainnya. Malam harinya, saat semua tertidur, Ling dan Federico diam-diam melakukan hubungan asik-asik.
Namun di tengah aksi mereka, Federico dikejutkan oleh kemunculan kutu dari selimut Link. Karena memiliki fobia terhadap serangga kecil, Federico pun langsung panik. Karena takut infeksi menyebar, Federico pergi meninggalkan Link dan mencari teman-temannya yang lain. Di waktu yang sama, Evelyn terbangun setelah mendengar suara motor. Dan saat diperiksa, ia menemukan Jen tak sadarkan diri di dalam helikopter. Atom dan Bart segera membawa Jen ke dalam salah satu kamar. Melihat kondisi Jen, Evelyn menjadi khawatir dengan keselamatan ayahnya. Setelah memeriksa Jen lebih dekat, mereka panik melihat gejala yang dialami. Federico meminta Bart agar membawa semua orang pergi secepatnya. Ia juga mengabarkan bahwa tubuh Link dipenuhi bekas gigitan kutu. Tapi saat mereka hendak mengecek helikopter, mereka terkejut karena helikopter itu rusak berat dan tak bisa digunakan lagi. Jen kemudian mengalami sesak nafas dan mulai mengeluarkan lendir berwarna coklat dari mulut dan matanya. Oh, Jane. Mereka memutuskan untuk mengisolasi mayat Jen di dalam kamar karena diduga penyakit itu menular. Evelyn yang penasaran akhirnya pergi ke pos riset mikro untuk menyelidiki. Di sana, ia dan Atom menemukan telur kutu di dalam kepala bangkai mamut. Oh my God, did you see that? Mereka menyimpulkan bahwa telur kutu ini mencair bersama es yang mencair. Keduanya menduga bahwa Jen membunuh semua tim karena mereka sudah terinfeksi. Evelyn dan Atom kemudian kembali ke pusat riset. Evelyn nekat masuk ke kamar mayat Jen untuk memeriksa penyebab kematiannya. Dan setelah diperiksa, Evelyn menemukan telur kutu di alat kelamin Jen. Telur itu sama seperti yang mereka lihat di bangkai mamut. Evelyn akhirnya yakin kutu itu bisa menetas dan berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Mereka pun membungkus tubuh Jen dan membawanya ke ruangan yang sama dengan bangkai beruang. Federico lalu datang dengan kabar bahwa helikopter penyelamat akan datang dalam beberapa jam. Tapi Evelyn meminta mereka untuk tetap tinggal. Setelah perdebatan panjang, ia kini mengerti mengapa Jen meminta mereka untuk tidak pergi, untuk mencegah penyebaran kutu keluar wilayah itu. Jika salah satu dari mereka terinfeksi, maka dunia luar bisa dalam bahaya. Federico menolak rencana itu karena tak tahan hidup dalam kondisi seperti itu. Evelyn menjelaskan bahwa kutu itu telah menginfeksi seluruh tim dan kemungkinan besar juga telah menginfeksi Link. Bart juga mengaku dirinya terinfeksi setelah menyentuh bangkai beruang. Federico masih ragu bahwa Link telah terinfeksi, apalagi dia sempat berhubungan dengannya. Ia mulai takut bahwa dirinya juga ikut terinfeksi. Evelyn pun mencoba menghubungi pusat medis. Tapi Federico menghancurkan alat komunikasinya karena takut misi penyelamatan batal. Kondisi Link semakin memburuk. Saat Evelyn memeriksa perut Link, ia menemukan tumpukan telur kutu di dalamnya. Bart ketakutan karena merasa terinfeksi juga dan meminta tangan kanannya untuk diamputasi. Evelyn dan Atom pun dengan sangat terpaksa memotong tangan Bart. Setelah itu Evelyn menemukan catatan milik ayahnya yang menyimpan banyak informasi soal kutu itu. Evelyn lalu mengingat jaket Jen yang mungkin berisi kamera milik ayahnya. Evelyn pun nekat masuk ke ruangan yang dipenuhi kutu demi mengambil kamera tersebut. Dengan perlindungan seadanya, ia masuk ke kamar mayat Jen dan bangkai beruang. Dan setelah mendapatkan kamera, ia nyaris diserang kutu tapi berhasil selamat. Federico lalu memaksa Evelyn melepas seluruh pakaiannya untuk memastikan tubuhnya tidak terinfeksi. Mereka lalu menonton rekaman dari kamera ayahnya dan menyadari bahwa ruangan itu kini telah penuh oleh kutu. Mereka pun memutuskan untuk menghancurkan pusat penelitian agar kutu tidak menyebar keluar. Dan di saat yang sama, Link terbangun dalam ruangan berisi kutu dan meminta bantuan. Tapi karena Link telah terinfeksi, ia terpaksa dikorbankan. Federico tanpa alasan menembak Link. Lalu Bart menyadari bahwa tubuhnya kini dipenuhi telur kutu. Ia memutuskan untuk membius dirinya dan Link agar tidak merasakan sakit saat dibakar. Sementara itu, Evelyn dan Atom mencoba mencegah Federico kabur karena ia juga terinfeksi. Tapi ia malah mencoba membunuh Atom dan Evelyn.
Saat hendak membunuh mereka, aksinya digagalkan oleh Dr. Kruipen yang ternyata masih hidup. Tembakan Jane hanya mengenai bau ayah Evelyn dan Evelyn lega mengetahui ayahnya masih selamat. Saat mereka hendak membakar markas, Evelyn menyadari bahwa ada hal yang belum sempat dijelaskan oleh ayahnya. Ia menonton ulang rekaman dan terkejut melihat ayahnya memang sengaja menyebarkan kutu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi populasi manusia dan memberi pelajaran tentang bahaya pemanasan global. Kruipen naik ke helikopter penyelamat dan memerintahkan agar lokasi dikarantina. Atom mencoba menghentikannya dengan naik helikopter. Tapi akhirnya jatuh dari ketinggian dan mengalami luka parah. Evelyn lalu menghancurkan helikopter agar kutu tidak menyebar. Kecelakaan itu menewaskan Kruipen, pilot, dan semua kutu di pusat penelitian. Evelyn kemudian mendatangi Atom yang sekarat dan melihatnya meninggal di hadapannya. Esok paginya helikopter penyelamat datang dan membawa Evelyn ke tempat yang aman. Di akhir film, suara Evelyn terdengar dari radio, menceritakan semua tentang wabah kutu purba dan perjuangan ayahnya untuk menyampaikan bahaya pemanasan global. Lalu diperlihatkan seekor anjing pemburu yang memakan bangkai burung. Dan dari dalam bangkai itu muncul kutu serupa. Rupanya mereka lupa satu hal. Masih ada kutu yang tersisa di dalam bangkai mamut, yang artinya bencana baru mungkin akan segera datang. Dan film pun berakhir. Jadi itu tadi film yang berjudul The Thau tahun 2009. Dan film ini cukup menarik jika kalian menonton filmnya versi yang langsung. Karena seperti biasa, saya menyarankan untuk menonton filmnya secara langsung. Karena seperti biasa kita hanya meringkas di sini. Kali ini tidak ada pesan video karena saya agak pilek ya. Jadi terima kasih sudah menonton, like video ini jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan saya Jul undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.